Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi paper saya dengan judul Investigasi Multidisiplin terhadap Kebocoran Sumur TA pada Lapangan Patuha. Dengan saya Trisha Mandanur Rahma sebagai penulis pertama, Pak Heng Subekti sebagai penulis kedua, Pak Hendi Sujarmaitanto sebagai penulis ketiga, dan Pak Ahmad Sofyan sebagai penulis keempat. Saya membagi presentasi kali ini menjadi 5 poin penting untuk memudahkan jalannya penyampaian materi. Pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga tanya jawab. Fokus penelitian pada kali ini merupakan sumur TA. Sumur TA adalah salah satu sumber produksi yang berada di lapangan Patuha dan dikelola oleh PT Geodipa Energi Persero. Sejak commercial operation date pada tahun 2014, sumur TA memproduksi fluida dua fasa yaitu fasa uap dan juga fasa air. Berdasarkan hasil tracer flow test pada sumur TA, didapatkan persentase fraksi air yang sebanding dengan fraksi uap, yaitu sebesar 51% dan 50%. Hal ini merupakan anomali atau kejadian yang tidak wajar untuk terjadi pada sumur di lapangan Patuha, karena pada lapangan Patuha sendiri karakterisasi sumurnya adalah vapor dominated dan juga dry steam. Lalu kami susun hipotesa untuk menentukan penyebab water production pada sistem vapor dominated ini. Hipotesa kami pertama adalah terjadinya cold water influx dari aquifer dangkal melalui fracture networks ataupun terjadinya casing integrity failure yang memungkinkan groundwater entry. Kemudian kami laksanakan investigasi komprehensif berdasarkan progressive hypothesis refinement. Kami kumpulkan informasi melalui PTS logging survey, MTD survey, DHV survey, TFT, geochemical analysis menggunakan sample separated water. Pertama, kami lakukan PTS login survey dengan output yang ingin kami capai berupa PTS pada flowing condition untuk menampilkan temperature dan data rotasi spinner. Kemudian data itu kami gunakan untuk mengidentifikasi zona anomali berdasarkan temperature drop dan spinner rotation changes untuk mengidentifikasi adanya additional fluid entry. Kemudian kami laksanakan MTD survey. MTD survey ini kami laksanakan hingga kedalaman 855 meter measured depth dengan objektif yang kami harapkan untuk menentukan integritas casing produksi dengan menggunakan average metal loss pada setiap interval kedalaman. Kemudian kami laksanakan downhole video survey untuk melakukan konfirmasi visual langsung terhadap hasil MTD. DHV yang kami gunakan memiliki side view camera dan juga down view camera. Kami laksanakan TFT dengan menginjeksikan steam tracer dan juga liquid tracer melalui injection point yang berada di side valve sumur. Lalu kami lakukan sampling di sampling point yang berada di top port untuk steam tracer berupa SF6 dan juga kami lakukan sampling di sampling point bottom port dengan liquid tracer PTSA. Lalu kami lakukan analisis geokimia separated water dengan parameter yang dianalisa berupa major ions. Untuk analisis geokimia sampel air secara langsung di lapangan, kami gunakan pH meter, conductivity meter, dan juga TDS untuk mengidentifikasi indikasi awal dalam evaluasi kualitas fluida dan untuk melihat apakah terjadinya potensi pencampuran pada fluida. Kemudian masuk ke bab hasil dan pembahasan. Hasil PTS login survey mengonfirmasi hipotesa kebocoran casing di sekitar kedalaman 163 meter measured depth. Hal ini dikonfirmasi dengan spinner rotation yang meningkat pada kedalaman 163 meter measured depth yang mengindikasikan terdapatnya additional fluid entry, dan juga temperatur profil yang menunjukkan adanya cooling effect konsisten dengan cold water influx. Kemudian pada hasil MTD survey, dapat terlihat bahwa pada area berwarna merah terjadi korosi senilai 47,2% di diameter casing 13,3/8 inch, dan juga pada bagian berwarna biru pada grafik terdapat korosi senilai 26,7% di casing intermediate kedalaman 163,9 meter measured depth di diameter casing 20 inch. Kemudian kami simpulkan secara sementara bahwa terdapat cold water influx yang masuk secara lateral dari formasi ke lubang sumur.
Selanjutnya kami lakukan konfirmasi visual menggunakan DHV survey. Dapat terlihat pada gambar bahwa terdapat kebocoran casing pada kedalaman 163,55 meter measured depth dengan korosi intensif senilai 45,7%. Hipotesa bahwa terdapat kebocoran casing terkonfirmasi dan apabila dianalisis secara alur, cold water influx masuk secara lateral melalui formasi, melalui conductor casing 20 inch, dan masuk ke lubang sumur melalui casing produksi 13,3/8 inch. Pada hasil analisis separated water, nilai conductivity menunjukkan nilai 127 microsiemens per centimeter dan TDS senilai 150 ppm. TDS ini tergolong rendah apabila dikomparasi dengan deep geothermal fluids pada umumnya, yaitu senilai 5.000 sampai 8.000 ppm. Conductivity dan TDS rendah ini mengindikasikan terdapat kemungkinan fluida bercampur dengan groundwater dengan kandungan ion yang kurang dari fluida reservoir. pH dari pH meter sendiri senilai 6,79 mendukung hipotesa tersebut karena pada umumnya pada deep geothermal fluids pH-nya berkisar antara 7,5 sampai 9. Hasil analisis geokimia lab, air yang ikut terproduksi tergolong groundwater dengan karakterisasi terdapatnya magnesium antara 3-4 ppm, dan pada umumnya deep geothermal fluids patuh H, magnesiumnya adalah senilai kurang dari 0,5 ppm. Nilai magnesium tinggi dan sulfat tinggi mengonfirmasi adanya mixing dengan shallow meteoric water. Tipe airnya sendiri tergolong di tipe sodium chloride sulfat, berada di intermediate position dengan deep reservoir fluid dan juga shallow groundwater, memberikan definitive evidence dari meteoric water recharge melalui casing bridge. Implikasi operasionalnya bahwa terdapat keberadaan cold water influx tersebut memberikan dampak signifikan terhadap operasional, yaitu pertama, cold water influx menyebabkan penurunan nilai dryness pada sumber TA sehingga kinerja tidak mencapai potensi maksimum. Kemudian dilakukan installation separator pada Februari 2016 memerlukan additional capex dan OPEX. Korosi yang progresif dapat menyebabkan catastrophic casing failure jika tidak ditangani. Recommended remediation options berupa casing patch or liner installation, pressure monitoring di anulus, lalu kemudian periodic geochemical sampling. Kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan melalui pengukuran pressure temperature spinner logging survey, magnetic thickness detector survey, downhole video, tracer flow test, dan analisis geokimia menggunakan sampel separated water, diketahui penyebab kemunculan air yang ikut terproduksi di sumur TA. Poin pertama adalah melalui hasil integrasi data dapat disimpulkan bahwa fluida yang ikut terproduksi merupakan air permukaan yang masuk melalui kebocoran pada casing sumur di kedalaman 163 meter measured depth. Air tersebut masuk melalui casing 20 inch dan menembus casing 13,3/8 inch, kemudian mixing dengan reservoir steam hingga ikut terproduksi hingga ke permukaan. Investigasi multidisiplin ini berhasil mengidentifikasi root cause, yaitu external corrosion induced casing breach, lokasi kebocoran pada 163,55 meter measured depth yang terkonfirmasi dengan DHV, dan sumber fraksi air yaitu air meteorik terkonfirmasi oleh magnesium 3-4 ppm. Karena cut-off point untuk nilai magnesium pada reservoir adalah di bawah 1 ppm. Kemudian dilakukan workover pada sumber TA dengan menggunakan rig 75 horsepower pada Oktober 2020 dengan objektif untuk melaksanakan semen plug dan squeeze cementing guna memperbaiki casing 13,3/8 inch yang bocor di kedalaman 163 meter measured depth dan kemudian memasang casing 95/8 inch long string hingga kedalaman 775 meter measured depth di top of liner 95/8 inch. Kemudian melakukan cementing untuk mengamankan sumur dari problematika well integrity issues. Setelah dilakukan workover, sumur kembali dioperasikan secara normal tanpa menggunakan separator dengan nilai steam fraction mencapai 99%. Sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.